Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Sebelumnya mohon maaf, kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Dan sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Dan sebelumnya kami ingin membawa Anda semua untuk berpikir. Di dalam Al-Quran itu banyak atau ada beberapa kalimat tentang nafsun. Lalu apa artinya? Ternyata nafsun itu artinya bisa jiwa, bisa berarti nafsu, bisa berarti diri sendiri, bisa berarti seseorang, dan bisa berarti hati. Jadi menurut kamus bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab, nafsun itu bisa berarti jiwa, bisa berarti nafsu, bisa berarti diri sendiri, bisa berarti seseorang, bisa berarti hati. Lalu di sini saya ingin membawa kita semua untuk berpikir. Nanti tolong tulis di kolom komentar apa pendapat Anda. Silakan tulis nanti di kolom komentar jika Anda mau menulisnya. Yang mana kita manusia itu pasti mempunyai nafsun. Terlepas apapun artinya nafsun itu, entah artinya diri, entah artinya seseorang, entah artinya jiwa, entah artinya hati, atau entah artinya nafsu. Yang mana manusia ini mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Tentu kita tahu itu. Lalu sangatlah penting dan urgen untuk diperhatikan. Sang Pencipta telah bersumpah di dalam Al-Quran surah Asy-Syamsu, yang mana surah Asy-Syamsu ini ada 10 ayat. Tapi sebelumnya kami tidak bisa menyebutkan bahasa Arabnya karena ngeditnya sulit sekali, ribet, dan HP kami masih HP yang biasa. Jadi saya hanya menyebutkan artinya saja. Adapun jika Anda ingin mengetahui bahasa Arabnya, silakan buka Al-Quran surah Asy-Syamsu 10 ayat. Nah, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syamsu ayat 1 sampai 10. Di surah tersebut menggunakan kata nafsin, wa nafsin wa ma sawwaha, nafsin. Menurut kamus bahasa Arab terjemahan, itu bisa berarti jiwa, bisa nafsu, bisa diri sendiri, bisa seseorang, bisa hati. Terserah apapun itu. Anggap itu artinya adalah diri atau jiwa. Nah, yang mana surah ini menjelaskan bahwasanya beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, atau mensucikan dirinya, atau mensucikan hatinya,
atau mensucikan nafsunya. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya, mengotori nafsunya, mengotori hatinya. Lalu ada lagi, nah di situ menyebutkan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Di situ kan kata qad aflaha man zakkaha. Kata zakka adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Nah, di sini ayat Al-Qur'an ini tidak mungkin berbohong. Berarti jika kita mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, tidak mengotori hati kita, tidak mengotori diri kita, kita melaksanakan perintah Sang Pencipta, kita menjauhi larangan Sang Pencipta, kita mensucikan diri kita dengan melaksanakan perintah Sang Pencipta, dan kita tidak mengotori diri kita dengan dengan bisa menjauhi larangan Sang Pencipta, maka kita akan beruntung. Tapi jika kita sebaliknya, jika kita mengotori diri kita, maka kita akan rugi. Karena itulah di salah satu kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin itu dijelaskan bahwa pernikahan itu membuka pintu rezeki. Tapi kenapa banyak orang secara akal, tapi kenapa zaman sekarang banyak pasangan yang nikah bercerai karena ekonomi? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah karena mereka melakukan perbuatan maksiat. Nah, kembali ke surah ini, berarti jika kita mengotori jiwa kita dengan maksiat, maka kita akan merugi, tidak beruntung. Karena itulah banyaknya perceraian karena ekonominya sulit. Padahal di Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya pernikahan itu mempermudah rezeki. Tapi kenapa banyak orang yang cerai atau berpisah karena ekonomi? Ternyata karena maksiat, perbuatan maksiat. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin apa yang saya katakan ini tidak sesuai dengan apa yang Anda pelajari atau bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin perkataan ini salah. Ya maklum, saya juga manusia. Mungkin apa yang saya katakan salah, dan jika menurut Anda salah, maka tulis di kolom komentar. Adapun jika menurut Anda apa yang saya sampaikan ini benar, maka tulis di kolom komentar. Terserah apa yang Anda mau. Nah, jadi jika kita ingin beruntung, baik dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, maka kita harus mensucikan jiwa kita, diri kita, hati kita dengan melaksanakan perintah Sang Pencipta, dan kita jangan kotori hati kita dengan melakukan maksiat. Lalu ada juga kalimat qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwa. Arti dari kata dassaha adalah menutupi, atau orang yang bermaksiat.
Artinya dia telah menutupi jiwanya, dirinya, hatinya yang mulia dengan melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Mengubur jiwanya, hatinya, dirinya dengan berbagai hal yang rendah dan hina. Menghancurkan dan merusak dirinya, hatinya dengan melakukan perbuatan yang tercela, rendah, hina, yaitu maksiat. Sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapat kesengsaraan, kerugian baik di dunia dan di akhirat. Sekalipun dia beruntung di dunia, maka kemungkinan besar itu adalah lanjuran dari Tuhan atau istidraj. Nah, lalu jiwa yang mulia, diri yang mulia, hati yang mulia tidaklah senang terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi, paling mulia, paling terpuji hasil akhirnya, yaitu keridoan Sang Pencipta. Sehingga jiwa yang mulia, hati yang mulia itu dia beruntung dengan melaksanakan perintah Sang Pencipta, menjauhi maksiat, sehingga dia akan mendapat keridhaan dari Sang Pencipta. Adapun jiwa yang rendah, diri yang hina, hati yang kotor, dia hanya berputar di sekitar perkara yang hina. Dia menghampiri perkata hina itu sebagaimana lalat menghinggapi kotoran. Jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan senang terhadap tindak kezoliman. Jiwa yang bersih, hati yang tidak kotor, tidak akan senang dengan sesuatu hal yang vulgar, sesuatu pencurian, pengkhianatan, dan perbuatan maksiat lainnya. Nah, maka bagaimana dengan seseorang oknum yang dia itu bergelar ulama pewaris para nabi, tapi menyampaikan agama karena duit, karena apem, karena kemaluan, karena ingin menikahi anak orang, karena ingin dimuliakan? Apakah orang itu jiwanya rusak? Apakah orang itu dirinya kotor? Apakah orang itu hatinya sudah tercela? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan ilmu, tidak dengan caci maki, tidak dengan hinaan. Kita berdiskusi dengan cara yang baik. Maka bagi kita, jika ingin beruntung di dunia dan di akhirat, maka kita harus mensucikan diri kita, nafsu kita, dengan perbuatan baik dan menjauhi segala perbuatan yang tidak baik. Lalu ada dalil yang mengatakan, yang artinya, sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Nah, jadi diri kita, jiwa kita, hati kita itu memiliki hak atas diri kita. Dikatakan sungguh keliru seseorang yang menyangka bahwa hak diri, hak jiwa, hak hati tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya dan menghalanginya dari fitrah yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Sebagaimana juga keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan meremehkan dan abai memperbaiki serta membiarkan dirinya, nafsunya tenggelam dalam perbuatan maksiat. Sangatlah jauh dari kebenaran. Nah, jadi semoga kita bisa terhindar dari perbuatan yang bisa mengotori jiwa kita, diri kita, hati kita. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Dan kembali kepada pokok pembicaraan, apakah seseorang oknum yang bergelar ulama pewaris para nabi,
Tapi dia menyebarkan agama bukan karena sang pencipta, dia menyebarkan agama karena duit, dia menyebarkan agama karena kemaluan, dia menyebarkan agama untuk menikahi anak orang, dia menyebarkan agama untuk kemuliaan, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Apakah orang tersebut hatinya kotor, dirinya sudah rusak, jiwanya sudah tidak suci? Silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi dengan ilmu, bukan dengan caci maki, hinaan, dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe. Bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.